kita untuk sama-sama kita beribadah, memuji dan menyembah Dia. Untuk itu saya ajak saudara untuk kita berdoa lebih dahulu. Kita minta Tuhan memimpin ibadah kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu pada saat ini. Kami mengucapkan syukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat segala anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Kami mau memuji Engkau, meninggikan Engkau saat ini. Pimpinlah kami, urapi kami, Roh Kudus menuntun kami, memberikan kepada kami pencerahan dan membawa kami masuk dalam hadirat Tuhan. Sehingga saat ini Tuhan, setiap kami yang mengikuti ibadah ini, kami boleh menikmati kebersamaan dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan dan kuasa Tuhan nyata atas kami. Dan kiranya ibadah ini Tuhan boleh menyukakan akan hati-Mu. Terima kasih Bapa, bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, dan biarlah kiranya Engkau bekerja di tengah-tengah kami, menjamah setiap kami, membaharui setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Ya, Bapak Ibu, saudara sekalian, mari siapkan hatimu, kita mau puji Dia. Kita tahu Dia adalah Allah yang baik, Dia adalah gembala yang baik, yang selalu membawa kita, menuntun hidup kita, memelihara kita sekalian. Haleluya, Yesus. Haleluya. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Sekali lagi katakan, seperti rusa. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Haleluya. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah
rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari sekali lagi saudara, nyatakan kerinduan hatimu kepada Dia. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus,
setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari saudara katakan, Bapa Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari segalanya, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya. Kami datang menyembah, kami datang menyembah-Mu, Yesus. Haleluya, 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 haleluya.
Haleluya Yesus. Inarlah masih inaraya. Puji Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Haleluya. 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 Bapa, kami menyembah-Mu. Yesus, kami tinggikan Engkau, kami sanjung Engkau tinggi, sebab Engkau layak Tuhan. Engkau layak Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Yesus. Jesus. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih tinggi dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Saudara, mari angkat pujian ini. Kita tahu Dia Allah kita yang dahsyat, yang tidak pernah tinggalkan kita. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Katakan semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari
samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidup. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Sungguh ku bersyukur. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang melebihi segalanya. Lebih luas dari samudra, lebih tinggi dari cakrawala. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Ku bersyukur. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Sungguh benar Engkau Allah kami yang sangat mengasihi kami. Bukan hanya sekedar sebuah pernyataan kosong yang kami katakan, tapi sungguh kami mengakui, kami merasakan menikmati kasih-Mu yang begitu luar biasa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Biarlah kasih-Mu terus menguasai setiap kami yang hadir, setiap kami yang mengikuti ibadah ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekarang kami mau dengar firman-Mu. Mari Tuhan berbicara kepada kami. Apa yang Kau ingin supaya kami mengerti, katakanlah bagi kami Tuhan. Kami buka hati kami buka seluruh hidup kami. Penuhi kami dengan firman-Mu Tuhan. Dan biarlah firman-Mu menempati relung hati kami yang terdalam, menguasai seluruh hidup kami. Terima kasih Bapa. Urapan-Mu memampukan kami, menolong hamba-Mu untuk dapat menguraikannya, supaya seluruh umat-Mu diberkati, dan biarlah nama-Mu Tuhan yang akan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Amin.
Radio Suara Gerasi FM Cirebon tetap konsisten mengudara untuk menyampaikan kabar sukacita. Berdiri sejak tahun 2004, kami berkomitmen menjadi radio edukasi dan hiburan dengan konten lagu pilihan, informasi dari sumber terpercaya, serta program variatif baik on air maupun off air. Memiliki studio yang representatif dengan peralatan modern, kami terus berupaya menghadirkan siaran berkualitas dan nyaman didengar oleh audiens dewasa dan keluarga yang menjadi target siaran kami. Program siaran dikemas informatif, menghibur, serta penuh dengan pesan inspiratif yang membangun kehidupan pendengar. Memiliki segmentasi keluarga dengan target usia dewasa, maka Radio Suara Gerasi FM merupakan partner yang tepat untuk promosi berbagai produk dan usaha Anda. Hubungi kami di 0231 230 816 setiap hari dan jam kerja, atau datang langsung ke Jalan Setiabudi nomor 31 Cirebon. SMS dan WhatsApp 0817 222 959. Anda juga bisa berperan serta melayani melalui rekening pelayanan kami di Bank BCA 134 079 9590 atas nama Radio Suara Mulia Afrindo Rekatama. Anda bisa mendengarkan siaran 24 jam kami di 95,9 FM melalui aplikasi Android Suara Gerasi FM yang tersedia di Play Store atau streaming di www.suaragerasifm.com/streaming. Suara Gerasi FM, the sound of life. I worship you. I worship you, Lord. In you Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin sampaikan renungan buat kita sekalian ya. Biar ini menjadi satu perenungan untuk mengisi kehidupan kita. Dengan demikian saya berharap apa yang kita renungkan pada saat ini boleh memenuhi hati kita, menambah pemahaman kita semakin kita mengenal akan Dia. Saya ingin membaca saudara dari kitab Kejadian pasal yang ke-48, Kejadian pasal 48, saya akan baca ayat yang ke-15 dan yang ke-16. Saudara simak baik-baik, Kejadian 48 ayat 15 dan 16 bunyinya demikian. Sesudah itu diberkatinyalah Yusuf, katanya, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang, dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku Abraham dan Ishak termasyur oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, ayat yang kita bacakan ini, yang saya bacakan, adalah kalimat yang diucapkan oleh Yakub atau oleh Israel pada saat dia memberkati Yusuf dan kedua anaknya, Efraim dan Manasye. Nah, saudara, ketika saya membaca ayat ini, ada satu hal yang begitu menarik bagi saya, dan harusnya ini kita pahami dengan benar. Apa yang menarik itu? Lewat ayat ini, saudara, paling tidak kita mendapat pemahaman, pencerahan siapa Allah yang kita sembah itu. Allah yang seperti apa yang disembah oleh orang-orang percaya, oleh saudara dan saya itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita perhatikan apa yang dikatakan, diucapkan oleh Yakub ketika dia berdoa ini, maka saudara kita akan melihat ada beberapa hal yang ini harus kita renungkan baik-baik. Mari kita lihat. Yang pertama, saudara perhatikan,
Waktu Yakub menaikkan doa, dia bilang begini, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Perhatikan itu saudara, dibilang Abraham dan Ishak yang adalah neneknya Yakub, yang adalah ayahnya Yakub, dibilang telah hidup di hadapan Allah. Apa maksudnya nih saudara? Maksudnya sederhananya gini, mereka itu adalah orang-orang yang hidupnya taat, percaya kepada Tuhan, mereka taat, mereka hidup saudara sesuai dengan tuntunan-tuntunan Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara, apa yang terjadi, apa yang dikatakan oleh Yakub tentang Abraham, tentang Ishak, ini bukan cuma sekedar cerita, atau ini bukan sekedar sebuah teori, tapi artinya ini sebuah pengalaman nyata yang memang dialami oleh Abraham maupun oleh Ishak. Nah, saudara, tentu Yakub juga mengalami seperti itu. Tapi kita lihat bagaimana dia menekankan pengalaman neneknya yaitu Abraham maupun ayahnya Ishak yang telah hidup di hadapan Allah dengan sungguh-sungguh. Apa yang terjadi? Saudara, apa yang dialami oleh mereka? Nah, lalu saudara lihat Yakub di sini menceritakan dalam pengalaman hidup neneknya, dalam pengalaman hidup ayahnya dengan Allah itu, artinya pengalaman neneknya maupun ayahnya hidup bersama dengan Allah. Yakub menarik satu kesimpulan, bagaimana Allah yang di hadapannya nenek moyangnya itu, ayahnya itu hidup. Allah yang seperti apa? Saudara-saudara, dia katakan paling tidak nih saudara, dalam ayat ini ada dua hal yang ditekankan oleh Yakub. Yang pertama dibilang ayat 15 kalimat berikut bilang begini, Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Saudara, jadi Yakub berkata begini, itu Allahnya nenekku, Allahnya ayahku, dan sekarang menjadi Allahnya aku. Itu adalah Allah yang telah bertindak sebagai gembala. Dikatakan Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku. Saudara-saudara, ini kalimat bukan kalimat biasa ya. Artinya gini, di dalamnya kita lihat adanya tergambar sebuah keakraban antara Allah dan Abraham, antara Allah dan Ishak, dan sekarang Yakub menyatakan berarti antara Allah dan Yakub. Ada keakraban, ada keintiman. Dan bagaimana Yakub mengungkapkan itu, dia bilang telah menjadi gembalaku. Bukan hanya gembala nenek moyangnya, bukan hanya gembalanya Abraham, bukan hanya gembalanya Ishak, tapi dibilang menjadi gembalaku pribadi. Saudara, kita bisa dapatkan ya walaupun tidak utuh ya, artinya setiap waktu, tapi kita dapatkan bagaimana gambaran perjalanan hidup seorang yang bernama Yakub itu. Ketika dia mulai lahir, saudara, dan ada saudara kembar yang bernama Esau, dia bertumbuh saudara sebagai seorang yang diam, kalem gitu saudara, lebih banyak tinggal di kemah bersama dengan ibunya. Saudara, berbeda dengan kakaknya yang bernama Esau. Lalu bagaimana proses perjalanan mereka hidup dengan Esau, saudara, itu kita dapat gambaran. Sampai akhirnya katakan dia memperdayai ayahnya, lalu dia mendapatkan berkat kesulungan itu. Dia lari saudara, dia kabur saudara, lalu dia mendapatkan istri di rumah paman yang bernama Laban. Dia mendapatkan anak-anak, dia dapatkan kekayaan, semua saudara dia peroleh. Jadi kita dapatkan ada sebuah proses perjalanan hidup dari seorang yang bernama Yakub. Dan dia katakan begini, Allahnya nenekku itu, Allahnya Abraham, Allahnya Ishak ayahku itu sekarang benar-benar aku rasakan menjadi gembalaku, menjadi gembala pribadiku. Bukan hanya sekedar Allah yang mau disembah tanpa berbuat apa-apa bagi umatnya yang menyembah.
Bukan itu yang Yakub saksikan, bukan itu yang Yakub mau nyatakan. Nah, jadi saudara dengar baik-baik. Tuhan yang saudara dan saya sembah, Dia adalah Allah yang bertindak kepada setiap pribadi umatnya. Dia akan bertindak sebagai gembala. Terhadap saya Dia akan bertindak sebagai gembala. Terhadap saudara Dia akan bertindak sebagai gembala. Kepada setiap orang yang percaya kepada Dia, Dia akan memposisikan dirinya sebagai gembala atas orang itu. Sekarang pertanyaannya kan begini, mau gak kita digembalakan? Maukah saya ini digembalakan? Maukah saudara digembalakan? Bapak Ibu, banyak kali orang berpikir begini kan, oke, kalau saya digembalakan, apa yang akan saya terima? Saudara, itu pemikiran-pemikiran yang sering kali muncul. Boleh, saya mau digembalakan, tapi apa yang akan saya terima? Saudara-saudara, walaupun kedengarannya tidak pantas untuk kita berkata seperti itu, tapi saya mau tunjukkan kepada saudara bagaimana Alkitab mencatat apa yang dilakukan oleh Allah sebagai pribadi seorang gembala yang mengembalakan umatnya, yang mengembalakan setiap pribadi yang mau digembalakan oleh Dia. Saudara, tentu kita ingat Mazmur pasal yang ke-23. Bagaimana saudara pemazmur di sana menggambarkan ya tentang saudara seorang gembala, tentang Allah sebagai gembala. Apa yang dikatakan di sana? Saya mau ajak saudara, mari coba kita lihat ya. Saya tahu itu ayat yang cukup kita kenal, saudara. Rasanya kita mungkin hafal ayat itu. Ayat itu berkata begini, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah, saudara, kalau kita perhatikan ayat ini dan saudara renungkan ayat ini baik-baik, paling tidak saudara lihat, pertama dibilang oleh pemazmur, ketika Tuhan itu sebagai gembala kita, dibilang kita ini tidak akan kekurangan. Apa benar begitu, saudara? Coba saudara renungkan dulu baik-baik ini. Apakah benar ketika Tuhan menjadi gembala kita? Apakah benar ketika Tuhan benar-benar menjadi gembala dalam kehidupan kita dan kita tidak akan kekurangan? Benar seperti itu, saudara? Bapak Ibu, kalimat ini menunjukkan kepada saya seperti ini. Bukan berarti kita tidak mengalami masalah, bukan. Tetapi artinya begini, akan selalu ada jawaban, akan selalu ada jalan keluar. Sebab kalau kita baca Alkitab, zaman Abraham, zamannya Ishak, mereka pernah kok saudara mengalami kelaparan dalam arti kekeringan kan? Wah, saudara, mereka tidak kehabisan bahan makan. Pernah mereka mengalami seperti itu. Tapi lalu apakah Tuhan lepas tangan, dibiarkan mereka binasa, dibiarkannya mereka hancur? Ternyata kan tidak, saudara. Ada jalan keluar. Nah, ini yang saya percaya. Tuhan bisa saja saudara mengizinkan kesulitan-kesulitan terjadi dalam hidup kita. Tapi dengar baik-baik. Ketika Tuhan itu menjadi gembala dalam kehidupan kita, pasti akan ada jalan keluar. Pasti akan ada jawabannya. Pasti akan ada penyelesaiannya. Jadi saudara, betapa bersyukur kita kalau Dia menjadi gembala kita. Bahkan dibilang begini, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Saya bayangkan saudara, kadang-kala menurut saya bayangan kita ini kurang pas begitulah saudara. Seolah-olah kita bayangkan sebagai seekor domba, lalu kita dibaringkan di rumput yang hijau, di tengah-tengah hidangan makanan yang begitu limpah luar biasa. Kita hanya santai begitu saudara, kita hanya sambil berleha-leha lah begitu saudara. Saudara, kalau kita punya gambaran yang seperti itu, menurut saya salah ya.
Sebab kalau dibilang di sini ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, itu artinya saudara, ada sesuatu yang dia lakukan dari kita dan diharapkan dari kita, yaitu apa? Kemauan kita, ketaatan kita, nurut kita ini. Ketika dia baringkan, saudara, dia berharap kita ini nurut, mau begitu, saudara. Jadi saudara jangan hanya membayangkan, waduh enak sekali ya, bukan hanya seperti itu. Sebab saya tahu saudara, pada kenyataannya orang-orang yang mengikut Tuhan kadangkala mereka hanya mengharapkan pertolongan, hanya mengharapkan berkat-berkatnya saja tanpa mau melakukan sesuatu. Tapi ketika dia menjadi gembala kita, memang dia akan membaringkan kita di padang rumput yang hijau itu. Tapi mau nggak saudara dibaringkan? Mau tidak saudara diatur, diarahkan sedemikian rupa? Ini yang jadi persoalan kan saudara. Kita hanya bisa ngomel dan kita berkata, mana Tuhan itu katanya mencukupi aku, membaringkan mana? Saudara, persoalannya banyak kali orang itu tidak mau taat. Ya, oke, kita lihat lagi. Dibilang juga di sini, ia membimbing aku ke air yang tenang. Saudara, dia mengarahkan, dia membimbing kita. Nah, kembali kita lihat diminta adanya satu saudara sikap dari kita yang mau dibimbing kan. Ketika diajak saudara, ayo kita ke air yang tenang, kita nggak mau. Saudara-saudara, nggak akan sampai, kita tidak akan terima air yang tenang itu. Nah saudara, saya percaya ini kalimat ini juga menunjukkan kepada kita bahwa Roh Kudus akan memimpin kita dalam segala kebenaran. Kebenaran Tuhan itu, firman Tuhan itu yang akan menjadi terang, yang akan menjadi pelita, menerangi jalan kita. Itu akan menuntun kita, membimbing kita ke arah yang benar itu. Persoalannya mau tidak? Mau tidak saudara dibimbing oleh firman? Mau tidak saudara berjalan sesuai dengan arahan tuntunan dari Tuhan itu? Jadi saudara-saudara, sesungguhnya saya melihat ayat-ayat ini, andai kata saja kita benar-benar mau menjadi dombanya Tuhan dan dia menjadi gembalanya. Bukan domba yang nakal, bukan domba yang tidak dengar-dengaran, bukan domba yang tidak taat, tapi domba yang setia, yang memang taat saudara, dengar-dengaran akan pimpinan gembalanya. Saya sangat percaya saudara, apapun persoalan yang kita hadapi, pergumulan apapun yang terjadi, apapun situasi yang ada, saudara lihat, kita akan selalu menemukan jalan keluar. Kita akan selalu mendapatkan pemeliharaan Allah yang begitu ajaib, yang begitu luar biasa. Ada jalan keluar dan Tuhan tidak akan pernah kehabisan cara. Jadi saudara-saudara, biarlah engkau menjadi dombanya Tuhan, dia adalah gembala. Dan ini pengalaman dari Abraham, pengalaman dari Ishak, pengalaman juga dari Yakub. Bagaimana Yakub mengalami begitu rupa saudara, pergumulan demi pergumulan, baik yang diakibatkan saudara karena kesalahannya atau mungkin tantangan-tantangan yang datang dari luar dirinya. Tapi satu hal yang dia bilang, ketika Tuhan itu menjadi gembalaku, satu hal yang aku tahu, dia akan selalu bertindak dengan benar, bertindak dengan tepat sebagai pribadi seorang gembala. Nah, jadi saudara lihat, Tuhan telah menjadi gembala saudara dan saya. Yang kedua, apa yang Yakub bilang? Di dalam ayat 16 bilang begini, dan sebagai malaikat, ya Kejadian 48 tadi, dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Saudara tahu, hidup di dalam dunia yang sudah dicemari oleh dosa bukan hidup yang aman. Hidup di dalam dunia, hidup di dalam masyarakat yang sudah tercemar oleh dosa bukan hidup yang aman. Saudara, bahkan dalam Alkitab kita sering kali mendapatkan gambaran-gambaran tentang hidup yang begitu mengerikan. Contoh, Yesus bilang begini, aku mengutus kamu seperti seekor anak domba di tengah-tengah serigala. Coba saudara bayangkan kira-kira bagaimana seekor anak domba, dia ada di tengah-tengah serigala yang buas.
orang akan bilang matilah saudara pasti anak domba itu. Jangankan anak domba, domba yang sudah dewasa pun pasti mati. Saudara-saudara, kita berada seperti dalam situasi yang seperti itu. Umat Tuhan seringkali berada dalam kondisi yang seperti itu. Tetapi saudara lihat, di tengah-tengah situasi yang seperti itu sekalipun, dibilang Allah itu telah hadir sebagai seorang malaikat yang melepaskan, memberikan kemenangan, memberikan kelepasan dari situasi yang mengerikan, situasi yang mencekam itu. Dan ini dialami oleh Yakub, saudara. Berulang kali kan saudara dia mengalami hal-hal yang seperti itu. Ketika mertuanya itu mengejar dia. Wah, karena mertuanya panas hatinya, dipengaruhi oleh omongan anak-anak yang lain. Dibilang itu Yakub sudah kabur mengerampok harta kita. Wah, mereka marah begitu rupa, dikejar Yakub itu, saudara. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Ketika mereka sampai menjumpai Yakub, pengakuan Laban sendiri bilang begini, kalau saja Tuhan tadi malam tidak datang kepadaku, mengingatkan untuk aku tidak berkata macam-macam kepadamu, barangkali ceritanya lain. Kira-kira begitu saudara bahasa sehari-harinya. Jadi saudara lihat bagaimana Allah hadir menyatakan dirinya kepada Laban. Awas Laban, kamu tidak boleh macam-macam dengan Yakub. Jadi saudara lihat, Allah mengirim utusannya, Allah mengirim malaikatnya. Bahkan dalam perjanjian lama, saudara, bukan hanya malaikat sebagai utusan saja, tapi seringkali juga tampil yang sering disebut sebagai malaikat Tuhan. Itu adalah penampakan dirinya Allah. Ada istilah teofani, kristofani, begitu saudara. Itu adalah penampakan Allah kepada manusia, dan itu dialami oleh Yakub. Bagaimana waktu dia bergumul di tepi sungai Yabok, saudara, dia bergulat, dibilang dengan seorang laki-laki. Siapa orang itu? Itulah malaikat Tuhan. Jadi saudara lihat bagaimana malaikat itu benar-benar hadir, membela, melindungi, menjaga, memberikan jalan keluar di dalam segala situasi kehidupan ini. Saudara, saya mau katakan dengan sungguh kepada saudara, mari jadilah umat Tuhan yang sungguh-sungguh. Jadilah benar-benar dombanya Tuhan yang sungguh-sungguh. Sebab ketika kita menjadi umat yang sungguh-sungguh itu, dia akan bertindak sebagai seorang gembala. Dia akan bertindak sebagai seorang malaikat Tuhan yang membela, melindungi, menjaga di setiap segala situasi kehidupan ini. Bapak Ibu, saudara sekalian, saya mengerti situasi hari-hari ini kita melihat menjadi situasi yang penuh dengan hal-hal yang membuat kita merasa mencekam. Banyak orang, saudara, menjadi kecil hati. Banyak orang menjadi khawatir dan cemas dengan situasi yang terjadi. Ada pandemi COVID, situasi ada gejolak ini dan itu. Keadaan seolah-olah tidak terkendali, seolah-olah tidak menentu. Dan tidak sedikit, saudara, kita juga melihat kan orang-orang yang mungkin meninggal karena kena COVID ini. Siapa mereka? Mereka bukan hanya orang-orang yang katakan tidak percaya Tuhan Yesus. Orang-orang yang percaya Yesus, orang-orang yang juga melayani Tuhan Yesus, mereka juga ada saudara yang mati, saudara, karena COVID. Hari ini saja tadi pagi saya baca di grup saudara, ada rekan kita, saudara yang juga meninggal. Dan saya tahu saudara meninggal itu karena COVID. Karena beberapa waktu lalu saya pernah ngomong dengan temannya dia yang tinggal tidak terlalu jauh dengan dia. Dia cerita saudara bahwa orang ini memang dirawat gitu karena kasus COVID. Nah, jadi saudara lihat, kita melihat situasi ini begitu mencekam. Tapi dengar baik-baik. Kalau saja setiap kita memahami ini, bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang menjadi gembala, Allah yang menjadi malaikat, menjadi gembala memelihara, menjadi malaikat melindungi, menuntun, menyertai kita sekalian. Saya percaya saudara, tidak akan ada sesuatu yang terjadi tanpa seizin Dia. Artinya begini loh saudara, kalaupun umpama ada anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh terkena penyakit,
lalu sampai meninggal, saya percaya saudara itu bukan satu malapetaka. Tapi itulah cara Tuhan, saudara. Tuhan izinkan itu semua terjadi untuk membawa umatnya ini, dombanya, tinggal menetap bersama-sama dengan Dia. Saudara-saudara, perkataan saya ini bukan sekedar satu perkataan yang kosong dalam arti saudara, itu sih cuman bisa-bisanya ngomong saja gitu. Tidak. Sebab saya percaya saudara, kita ini dipelihara, dijaga oleh Allah yang begitu dahsyat dan luar biasa, dilindungi, disertai. Jadi saudara, kalau sampai ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, itu karena Tuhan izinkan. Dan ketika Tuhan izinkan, saya sangat percaya sesuatu yang baik pasti menanti dalam kehidupan kita. Nah, jadi saudara-saudara, kenalilah siapa Tuhan. Dia adalah gembala dalam hidupmu. Dia adalah malaikat yang menyertai langkah hidupmu. Mari kita lanjutkan kehidupan ini. Mari kita tetap jalani kehidupan ini. Tetap setia, semakin bertumbuh, layani Dia dengan sungguh-sungguh, cintai Dia dengan segenap hati. Maka pengalaman yang dialami oleh Abraham, Ishak dan oleh Yakub, saya percaya itu juga akan nyata di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman. Teguhkan hati kami Tuhan. Biarlah kami benar-benar semakin memahami, meyakini dengan sungguh bahwa Engkau adalah gembala kami yang baik. Engkau adalah malaikat pelindung kami yang menyertai kami, menjaga di setiap jalan hidup kami. Dan kami percaya tidak ada satu perkara pun yang akan terjadi dalam hidup kami tanpa seizin daripadamu. Yang terbaik selalu Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Teruslah kiranya Engkau berbicara kepada kami. Firman-Mu menguasai kami. Jadikan kami sebagai umat-Mu yang tetap teguh di dalam Engkau. Berkati seluruh umat-Mu Tuhan yang sudah mengikuti ibadah ini. Biarlah kiranya anugerah kuasa-Mu nyata atas mereka. Berkat-berkat Allah limpah dalam hidup mereka. Mereka boleh mengalami Tuhan dengan dahsyat, pemeliharaan yang ajaib. Kalau ada di antara mereka yang sakit, dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah, dalam nama Yesus berikan kekuatan yang baru atas mereka Tuhan. Dan biarlah sukacita-Mu melimpah dalam hidup mereka sekalian. Bapa, tolong mereka yang mungkin hari-hari ini sedang menghadapi jalan buntu, menghadapi pergumulan-pergumulan kehidupan. Entahkah itu karena dosa kami, entahkah itu karena situasi yang ada. Biarlah kiranya kemurahan kuasa-Mu nyata membuka jalan bagi kami. Karena kami percaya tidak akan ada jalan tertutup di hadapan-Mu. Engkau tidak akan pernah kehabisan cara untuk menolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Seutuhnya kami serahkan seluruh umat-Mu, pemeliharaan-Mu yang ajaib terjadi dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa kami, buat kota kami. Di tengah-tengah situasi yang ada ini, kami mohon kemurahan Tuhan. Kami mohon anugerah Tuhan tetap ada, melindungi bangsa kami, memberkati bangsa kami, menolong bangsa kami ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Kami tahu apa yang Engkau lakukan bagi kami selalu yang terbaik. Itu sebabnya kepadamu Tuhan kami persembahkan seluruh kehidupan ini bagi hormat dan kemuliaan akan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih buat penyertaan-Mu, pimpinan-Mu dalam ibadah ini. Biarlah semua boleh berkenan, menyukakan akan hati-Mu. Terpuji nama Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin, amin. Bapak Ibu saudara sekalian, ibadah kita sudah selesai. Saya berharap saudara tetap kuat dan setia. Jangan lupa nanti saudara hari Jumat akan ada Eva kembali seperti saat ini. Lalu hari Sabtu ada kebaktian pemuda dan remaja. Pemuda remaja mari engkau hadir. Ya, hari Minggu saudara nanti kita akan ibadah pagi hari jam 8. Lalu ada ibadah anak-anak secara online jam 9:30. Lalu sore hari saudara jam 5 sore ada ibadah umum. Ibadah pagi jam 8 dan jam 5 sore diadakan di gereja. Saudara boleh hadir ya. Hadirlah di gereja dengan sungguh-sungguh ya, dengan segenap hati. Jadi saudara-saudara, mari kita mau tetap setia. Saudara, berikanlah persembahan saudara dengan sukacita. Ada rekening gereja yang tertera di layar handphone saudara atau di laptop saudara. Saudara bisa transfer ke sana. Dan kalau saudara yang di Kuningan,
saudara bisa berikan langsung kepada bendahara gereja, ada Ibu Maya, ada Saudari Cynthia. Ya. Baik saudara, itu saja yang mau saya sampaikan. Sekali lagi Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Amin.